Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cordova Official yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 7 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memiliki banyak rahasia yang belum diketahui oleh umat manusia. Meskipun umat manusia belum banyak yang mengetahui rahasia tersebut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Ada 7 tempat misterius yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja 7 tempat tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Mendengar istilah gunung gaib, mungkin akan tersirat dalam pikiran kita sebuah gunung yang ditempati oleh makhluk gaib. Namun, yang dimaksud gunung gaib kali ini, bukanlah gunung yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata, melainkan gunung yang Allah sembunyikan keberadaannya dari pandangan manusia, dan ada riwayat yang menyebutkan, gunung tersebut ditempati oleh Nabi Khidir. Sebagaimana namanya, gunung gaib ini disembunyikan dari pandangan manusia, dan hanya beberapa orang saleh yang bisa sampai ke sana, di antaranya ialah Raja Iskandar Zulkarnain. Gunung gaib yang konon ditempati Nabi Khidir ini, telah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Keberadaan gunung gaib ini, bernama Gunung Qaf yang sangat besar. Gunung ini terbuat dari zamrud yang berwarna hijau. Karena gunung ini diselimuti warna hijau zamrud, hal itu berpengaruh terhadap warna langit yang kita saksikan. Artinya, warna langit yang kita saksikan selama ini adalah pengaruh dari hijaunya gunung gaib atau Gunung Qaf. Gunung Qaf memang dijaga oleh makhluk gaib, yaitu malaikat. Dikatakan bahwa malaikat yang menjaga Gunung Qaf ini sangatlah besar, kekal, dan kuat, sebagaimana gagahnya Gunung Qaf. Ibarat manusia, Gunung Qaf merupakan raja dari gunung di bumi, yang menjadi uratnya untuk menjaga keseimbangan bumi. Jika urat-urat Gunung Qaf tidak menjaga keseimbangan bumi ini, niscaya bumi ini akan berguncang dahsyat dan dapat membahayakan manusia. Keberadaan Gunung Qaf diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu sahabatnya bertanya kepada beliau. Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Rasulullah lantas menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya lagi, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Rasulullah menjawab, "Dengan Gunung Qaf yang terbuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Pernah juga dikisahkan bahwa Raja Iskandar Zulkarnain telah sampai dan naik ke tempat Gunung Qaf tersebut. Mengenai letak gunung gaib ini, ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, ada juga yang mengatakan letaknya berada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebutkan Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, yakni dekat tembok Yakjuj dan Makjuj. Ada yang mengatakan bahwa Jabal Qaf dihuni oleh para rijalul gaib atau wali Allah yang berjumlah 70 orang, karena mereka menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadar, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang saleh, yakni Nabi Khidir alaihi salam. Salah satu tempat yang hingga kini masih menjadi misteri, ialah kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Nabi Sulaiman merupakan raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Namun, sampai saat ini, jejak lokasi dan bekas kerajaannya masih menjadi misteri.
Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut sebagai Solomon Temple, yang saat ini keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada, karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukanlah karena runtuh, akan tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 4. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara, lantainya terbuat dari kaca dan emas, bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan warna yang lain. Di lingkungan istananya terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Istana ini juga memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa pondasi kuil Nabi Sulaiman kini berada di Masjidil Aqsa. Namun, karena pondasi kuil ini sudah roboh dan tidak bisa dibangun kembali, berdasarkan hal inilah, banyak pihak yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi sangat berambisi untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Ada juga yang mengatakan bahwa istana Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Di dunia ini, terdapat beberapa tempat yang masih menyisakan misteri, yang hingga hari ini belum ada jawaban yang pasti. Salah satunya ialah Sumur Barhut. Beberapa orang menyebutkan bahwa sumur Barhut bukan digali oleh manusia, akan tetapi digali oleh bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Sumur Barhut memiliki luas 100 meter persegi, dengan kedalaman sekitar 250 meter, dan konon dibuat oleh bangsa jin. Sumur Barhut sendiri dikatakan sebagai tempat awal munculnya kehancuran dunia, dan menjadi tempat paling tidak bisa ditinggali. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Begitu juga, seburuk-buruk air di atas permukaan bumi ini adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang, yang di pagi harinya, sumur tersebut memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering yang tidak terdapat bekas basah apapun di atasnya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa air di sumur Barhut memang tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun, karena kejanggalan dalam sumur tersebut yang mengeluarkan air di pagi hari, namun pada sore harinya, air dalam sumur tersebut hilang tak berbekas. Di samping itu, berdasarkan pengalaman beberapa orang yang pernah berada di sumur itu mengatakan, berada di dekat sumur tersebut akan mencium bau busuk dan tidak mengenakan. Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwa sumur Barhut dijadikan tempat berkumpulnya ruh-ruh orang-orang kafir. Dalam kitab tersebut diterangkan, ada orang kaya yang akan menunaikan ibadah haji. Saat bepergiannya ke Arafah, ia menitipkan uang sejumlah 1000 dinar kepada seseorang yang terkenal saleh dan amanah. Ketika ia pulang dari haji, ia pun bermaksud ingin mengambil kembali uang yang ia titipkan itu. Namun sayangnya, orang saleh tersebut telah meninggal dunia, sedangkan keluarganya tidak ada yang tahu di mana uang itu disimpan. Orang kaya itu pun memutuskan untuk bertanya kepada ulama Mekah. Mereka menyarankan, ketika tiba tengah malam, agar turun ke tepi sumur Zam-Zam dan memanggil nama yang dimaksud. Jika ia ahli surga, maka akan ada jawabannya. Setelah dilakukan, ternyata tidak ada yang menyahut seruannya.
Ia pun datang lagi kepada ulama Mekah dan menceritakan hal tersebut. Para ulama mengatakan, bisa jadi orang itu bukan ahli surga. Lalu mereka menasehatinya agar ia pergi ke sumur Barhut yang berada di negeri Yaman. Dikatakan, sumur itu merupakan tepi jurang neraka. Di tengah malam, berdirilah di sana dan panggil namanya. Ia pun pergi ke Yaman dan melaksanakan apa yang dinasihatkan kepadanya. Sesampainya di sana, ia memanggil nama orang yang dimaksud. Ternyata ada jawabannya. Setelah ditanyakan, orang yang dikenal saleh itu pun menerangkan, uang ia simpan di dalam tanah di samping rumahnya. Galilah tanah itu, kau akan menemukan uang tersebut. Orang kaya kemudian bertanya dengan apa yang mengganggu pikirannya, mengapa Tuan ada di sini, padahal selama ini, kami mengenal Tuan sebagai orang yang saleh. Ia pun berkata, aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya, maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini. Hal tersebut sesuai dengan hadis sahih yang berbunyi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan ikatan rahim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Menurut warga Hadramaut, sumur Barhut berada di lembah Barhut yang bersebelahan langsung dengan lembah makam Nabi Hud di provinsi Hadramaut, Yaman. Meskipun bersebelahan, akses jalan menuju sumur ini tidak teraspal, karena para ulama dan habib di Yaman sangat tidak menganjurkan siapapun untuk berkunjung ke sumur itu. Bagi pemeluk agama Islam, tentunya tidak asing lagi dengan istilah Sidratul Muntaha. Sebenarnya, apa pengertian Sidratul Muntaha? Menurut beberapa surat di dalam Al-Quran, Sidratul Muntaha merupakan ujung dari alam semesta, di mana tempat ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun termasuk malaikat Jibril. Namun, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi satu-satunya manusia yang bisa memasuki dan melihatnya secara langsung. Beberapa literatur juga menjelaskan bahwa Sidrat Al-Muntaha atau Sidratul Muntaha, Allah ciptakan untuk menandai akhir hidup makhluk-makhluknya. Daun-daun dari pohon tersebut bertuliskan nama makhluk ciptaan Allah. Jika ada daun yang jatuh, menandakan bahwa perjalanan makhluk tersebut di dunia sudah selesai. Namun, kematian seseorang sejatinya merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, Sidratul Muntaha atau Sidrat Al-Muntaha merupakan sebuah pohon bidara yang menjadi sebuah batas ujung dari alam semesta. Dalam beberapa literatur juga menyebutkan bahwasanya Sidratul Muntaha merupakan pohon kehidupan. Lantas, mengapa dinamakan Sidratul Muntaha? Karena segala yang ada di bumi ujungnya akan naik dan berakhir di sana, begitu pula dengan segala yang diturunkan dari atas akan berakhir di sana pula. Ada perdebatan mengenai di mana letak spesifik Sidratul Muntaha. Beberapa hadis menyebutkan bahwa Sidratul Muntaha berada di langit ketujuh. Menurut perawi hadis, Sidratul Muntaha kemungkinan menancap di langit ke-6 dan cabangnya menjulang di langit ke-7. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa Sidratul Muntaha sangat dekat letaknya dengan surga. Pada dasarnya, bentuk dari Sidratul Muntaha hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, menurut beberapa pendapat menyebutkan bahwa Sidratul Muntaha berbentuk seperti sebuah pohon. Dalam bahasa Arab, Sidrat berarti pohon bidara. Pohon yang tumbuh di daerah kering ini memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, buahnya dapat dimakan, daunnya dapat digunakan untuk memandikan jenazah, kulit serta akarnya dapat digunakan sebagai obat. Selain itu, dijelaskan pula bahwa daun yang ada pada pohon tersebut jumlahnya sebanyak bilangan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua peristiwa besar yang tercatat pernah terjadi di Sidratul Muntaha, yakni saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah
dan saat Nabi diberikan perintah langsung oleh Allah untuk menjalankan ibadah salat. Dalam ajaran Islam, munculnya Dajjal merupakan salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa Dajjal saat ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat rahasia di muka bumi. Banyak yang mempercayai bahwa tempat persembunyian tersebut berada di sebuah daerah di negeri Yaman, yaitu Pulau Socotra. Secara geografis, Socotra merupakan bagian dari wilayah Republik Yaman. Diketahui, Pulau Socotra sudah lama menjadi bagian daerah Adan. Namun, pada tahun 2004 masuk daerah Hadramaut, yang lebih dekat ke kepulauan tersebut ketimbang Adan. Walaupun daerah yang terdekat adalah Al-Mahrah, namun, pulau ini sangat jarang disinggahi oleh pelancong. Jika dilihat dari letaknya, Pulau Socotra tak benar-benar sulit dilihat. Namun anehnya, pulau ini selalu terlewat dan tak terlihat oleh mata. Mengutip dari berbagai sumber, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa secara tidak langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah seolah-olah menunjukkan lokasi Socotra sebagai tempat berdiamnya Dajjal. Selesai salat, Rasulullah naik ke atas mimbar. Nampak semacam bergurau baginda sambil tertawa dan berkata, "Jangan ada yang bergerak." Kemudian Rasulullah berkata, "Tahukah kalian, mengapa aku kumpulkan kalian?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata, "Inilah negeri yang tidak dapat dimasukinya, yaitu Madinah." Saudara-saudara sekalian, apakah sudah aku sampaikan cerita ini kepada kalian? Para sahabat menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, yaitu tentang Makkah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Di pulau yang tidak berpenghuni itu, mereka bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya, sehingga tidak nampak mana kelamin dan duburnya. Dari hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyampaikan kabar bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur Madinah. Media barat pun menjuluki pulau ini sebagai pulau alien di bumi. Pendapat ini tidaklah mengherankan, sebab pulau ini menjadi habitat bagi hewan-hewan eksotis dan tumbuhan yang tak lazim ditemui di tempat lain. Alam semesta ini memiliki wilayah yang sangat beragam dan begitu luas, memiliki berbagai keindahan dan tempat-tempat misterius. Salah satu tempat misterius yang pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Ainul Hayat, yang merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat dengan mata air yang abadi. Jika seseorang meminum air telaga ini, dipercaya tidak akan meninggal sampai datangnya hari kiamat, kecuali jika dirinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera dimatikan. Kisah mengenai telaga Ainul Hayat sangat erat hubungannya dengan kisah Raja Zulkarnain dan penasihatnya Nabi Khidir. Ada sebuah hadis yang menceritakan sebuah percakapan Raja Zulkarnain dengan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu disebutkan, jika ada sebuah telaga yang jika diminum airnya, maka akan membuat seseorang tidak akan mati sampai hari kiamat. Raja Zulkarnain dan penasihatnya Nabi Khidir pernah mencari telaga Ainul Hayat ini untuk diminum airnya, sehingga dirinya memiliki umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Zulkarnain dan penasihatnya Nabi Khidir alaihi salam menemukan tempat Ainul Hayat di tempat terbitnya matahari. Tempat Ainul Hayat digambarkan sebagai sebuah tempat yang gelap, disebabkan oleh adanya asap tebal atau kabut yang menyelimutinya. Namun, sesampainya di tempat tersebut, yang meminum air telaga Ainul Hayat hanya Nabi Khidir. Hal ini dibuktikan dengan sebuah kepercayaan mengenai Nabi Khidir yang masih hidup hingga sekarang. Pada abad ke-14,
Ponce de Leon diutus oleh Raja Ferdinand untuk memimpin ekspedisi pencarian tempat keberadaan Ainul Hayat. Sampai akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak menemukan tempat Ainul Hayat. Dirinya mati karena dibunuh oleh suku pedalaman India. Dan sampai saat ini, tempat tersebut masih menjadi tempat misterius, yang jika diketahui keberadaannya, maka banyak manusia yang akan berbondong-bondong untuk meminumnya. Kisah misteri tembok besi raksasa tak lepas dari keberingasan Yakjuj dan Makjuj, kaum perusak bumi. Tembok penghalang tersebut berada di antara dua gunung yang dibangun oleh seorang raja yang saleh, yakni Raja Zulkarnain. Saat itu, Raja Zulkarnain mengembara dalam jarak yang sangat jauh. Ia melakukan 3 ekspedisi yang sangat penting, yaitu ke bumi belahan barat, bumi belahan timur, hingga pegunungan. Dalam perjalanannya, ia diberi hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum kaum yang ingkar atau melanggar perintahnya. Ia juga membangun tembok besi untuk melindungi rakyat suatu negeri dari kekejaman Yakjuj dan Makjuj. Dalam surah Al-Kahfi ayat 93-97 disebutkan, ketika Zulkarnain sampai di antara dua gunung, dia mendapati suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya. Kaum tersebut lantas menyampaikan tentang Yakjuj dan Makjuj yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Mereka pun meminta Zulkarnain untuk membuat dinding yang dapat menghalangi mereka dari Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj juga disebutkan dalam Al-Quran. Kehadiran mereka merupakan salah satu dari 10 tanda besar di hari kiamat. Disebutkan, Yakjuj dan Makjuj merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari keturunan Nabi Adam. Terkait dengan ciri-ciri Yakjuj dan Makjuj, sulit untuk dijelaskan dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Keberadaan tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain hingga kini masih tertutupi oleh tabir. Namun, tak sedikit yang mempercayai bahwa tembok besar Cina merupakan penghalang Yakjuj dan Makjuj. Dalam buku mengungkap misteri perjalanan Zulkarnain ke Cina, munculnya Yakjuj dan Makjuj di Asia, yang diterbitkan pada Maret tahun 2007 oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, dijelaskan, tembok besar Cina merupakan bangunan yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Namun, jika dilihat dari ciri fisiknya, terdapat perbedaan antara yang dijelaskan oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid dan Al-Quran. Tembok besar Cina terbuat dari susunan batu, sedangkan tembok buatan Raja Zulkarnain itu terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar pada surah Al-Kahfi ayat 96. Zulkarnain meminta potongan-potongan besi, sehingga bila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung tersebut, ditiupkanlah api, agar besi tersebut panas, lalu ia akan menuangkan tembaga yang mendidih ke atas besi-besi panas tersebut. Di ayat-ayat selanjutnya, tergambar bahwa bangsa Yakjuj dan Makjuj tidak bisa menaiki tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain, bahkan untuk melubanginya, kecuali bila janji Allah sudah tiba. Itulah 7 tempat misterius yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengetahui hal tersebut, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.